Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat Punarada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena saya telah update karena ini lagi sibuk pekerjaan magis. Oke, tanpa lama-lama kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3393 sampai bab 3396. Gong Qiankyu tampak sedikit tertekan. Saya telah menunggu kesempatan baik untuk bertemu guru dan yang lainnya. Tetapi semakin lama saya menunggu, semakin kecil kemungkinan saya mendapatkan kesempatan ini. Setelah melihat ini, Xiao Feng segera menghibur Gong Qiankyu. Qiankyu, jangan khawatir, akan ada kesempatan. Gong Qiankyu sangat pintar sehingga dia dengan mudah menyelesaikan permintaan Xiao Feng. Dia juga ingin dia menghibur dirinya sendiri pada gilirannya. Aku hanya merasa sangat bersalah padamu. Kamu telah banyak membantu kami, tetapi kamu tidak dapat mengungkapkan identitasmu, hei. Xiao Feng merasa sedikit tertekan. Gong Qiankyu tersenyum. Tidak apa-apa. Sekarang adalah masa yang penting, kita semua sepele, selama kita berdua bisa bertemu satu sama lain, itu akan baik-baik saja. Xiao Feng berkata dengan gembira di wajahnya, oke. Kamu kembali dulu, dan aku akan pergi menemuimu. Lihat apa yang terjadi dengan divisi penekan iblis, mungkin mereka punya rencana baru. Gong Qiankyu sekarang mengkhawatirkan hal-hal lain. Aku hanya ingin menyingkirkan Xiao Feng secepat mungkin. Xiao Feng memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Oke, Qiankyu, kamu harus berhati-hati, jangan mengekspos dirimu lagi karena ini. Jangan khawatir, Xiao Feng tampak puas saat dia melihat Gong Qiankyu pergi. Sekarang tuannya begitu kuat, orang-orang yang disukainya juga menyukainya. Sepertinya ada cahaya di depan mataku. Segera, tersiar kabar bahwa divisi penekan iblis, kerajaan abadi, dan bahkan alien Xuan Ming telah bergabung untuk membunuh Ye Junlin, dan hal itu terungkap sepenuhnya. Hasilnya adalah seluruh pasukan dimusnahkan, tidak ada yang tersisa. Semuanya terbunuh termasuk 10 jenius teratas. Semuanya terbunuh dalam pertempuran, dan 4 artefak besar kota juga ditinggalkan di sini di Ye Junlin. Lagi pula, mereka tidak kembali dan menghilang. Bukankah itu berarti mereka sudah mati? Pavilion Xifang, divisi penekan iblis, merasa sedih. 10 orang jenius adalah masa depan mereka, bahkan dikatakan sebagai jawaban masa depan divisi penekan iblis. Apakah mereka semua mati seperti itu? Namun jika kalah dalam pertarungan, Anda pasti tidak akan bisa hidup. Anda telah menemui pembunuh Ye Junlin. Akankah mereka membiarkanmu kembali hidup-hidup? Hal yang mustahil, tapi bagaimanapun juga, ini adalah masa depan divisi penekan iblis. Pavilion Xifang telah menunggu ratusan tahun untuk menunggu 10 orang yang sangat berbakat dan unik dalam sejarah. Jika orang jenius lainnya mati, mereka juga akan mati. Setelah 10 atau 20 tahun pelatihan, mereka akan kembali. Kuncinya adalah 10 orang ini telah menunggu selama ratusan tahun. Mereka meninggal, dan Pavilion Xifang patah hati. Sekelompok nenek moyang keluar dari pengasingan satu persatu. Ketika mendengar kabar tersebut, mereka langsung menangis. 10 orang jenius adalah kesayangan mereka, lebih penting daripada kehidupan mereka. Ada sensasi di Pavilion Xifang, semuanya meledak. Semua orang kuat yang mundur atau pergi ke tempat lain kembali satu demi satu. Tidak hanya 10 orang jenius yang meninggal. 4 artefak utama balai kota juga hilang. Artinya semuanya telah ditahan oleh Ye Junlin. Tapi beraninya mereka kembali, siapa yang berani pergi? Artefak Zenge juga merupakan sumber kehidupan. Ini menghancurkan fondasi Pavilion Xifang dan menghancurkan masa depan Pavilion Xifang. Dorong Pavilion Xifang sepenuhnya ke neraka, gila. Mereka sungguh gila, siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Bang, para leluhur menamparkan para petinggi Pavilion Xifang hingga kulit dan daging mereka memar.
Siapa yang memintamu untuk melepaskan mereka? Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Para leluhur semuanya marah. Saya sangat ingin membunuh para pejabat senior ini. Untuk tujuan pelatihan, mereka mengirim 10 orang jenius untuk memimpin tim untuk membunuh Ye Junlin. Leluhur, kami tidak menyangka Ye Junlin menjadi begitu kuat. Kamu tahu kami tidak akan mengirim mereka bahkan jika kami membunuh mereka. Dalam hal ini, kami rela mati untuk meminta maaf, tapi kapan kita mati sebelumnya? Kami berharap membunuh Ye Junlin terlebih dahulu untuk membalas dendam, kalau tidak, kami tidak akan rela mati. Pejabat senior Paviliun Sifang berkata satu demi satu. Ya, tidak peduli apapun, Ye Junlin lah yang membunuh 10 jenius teratas, dia adalah musuh nomor 1 kita, dia terlalu kuat, tapi terus kenapa? Kita harus membalas dendam. Semua orang dengan cepat menemukan kontradiksi utama. Itu adalah Ye Junlin. Nenek moyang Paviliun Sifang juga berkata dengan marah, ya. Kami telah mencatat balas dendam Ye Junlin. Petik 2. Jika kami tidak membalas dendam ini, kami bersumpah kami tidak akan menjadi manusia. Dia kuat, bukan? Dia bisa menjadi penekan seluruh iblis. Bagaimana kita bisa bersatu? Saya pikir dia bisa melawan kehendak surga. Iya, orang-orang tua dari semua faksi besar akan keluar. Aku ingin tahu apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan mereka. Kali ini, semua orang memahami bahwa semua faksi utama divisi penekan iblis telah menderita terlalu banyak, ada terlalu banyak orang. Meskipun Ye Junlin memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ini juga akan menyatukan divisi penindas iblis yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, jika Ye Junlin terus seperti ini, aku khawatir seluruh divisi penindas iblis akan diinjak-injak. Ancamannya sekarang sebanding dengan alien Xuan Ming saat itu, terlebih lagi, sekarang penindas iblis pembagiannya sangat mudah baginya untuk menerobos pasir yang berserakan satu demi satu. Biarpun kita tidak membalas dendam sekarang, dia perlahan akan menghancurkan kita. Jadi Demon Suppressor harus bersatu dan kembali ke suppressor lengkap sebelumnya, ajaib. Semua orang berkata serentak. Tetapi setelah mendengar ini, beberapa leluhur mengangguk. Ya, kita harus kembali ke kesatuan divisi penekan iblis, kalau tidak, kita tidak bisa menghadapinya. Balas dendam ini harus dibalas, Ye Junlin harus mati. Segera, segala penjuru, para leluhur dan pejabat senior paviliun berkumpul dan mulai berdiskusi. Saya pikir sudah waktunya untuk menemukan penjara sentian, biarkan mereka mengambil alih situasi keseluruhan, mari kita atur ulang divisi penindas iblis dan satukan semua pihak. Sekarang divisi penindas iblis menghadapi situasi yang paling sulit, penjara sentian harus saatnya pergi ke gunung. Kata beberapa leluhur, apa itu Sentian Jian? Faktanya, itu adalah organisasi dalang dari divisi penindas iblis. Orang yang benar-benar bertanggung jawab, yang mengendalikan seluruh divisi penindas iblis dan mengeluarkan semua perintah. Penjara sentian didirikan oleh penguasa divisi penindas iblis. Itu juga merupakan organisasi yang memegang kartu truf terkuat dari divisi Zenmo. Saat itu, divisi penindas iblis terkoyak. Pertama, Sentian Jian mengasingkan diri, meninggalkan kelompok tanpa pemimpin. Baru setelah itu semua organisasi besar mengambil alih tahta. Hingga saat ini, Sentian Jian masih tersembunyi dari dunia. Kecuali nenek moyang ini, tidak ada yang tahu di mana Sentian Jian tinggal dalam pengasingan sampai sekarang. Ya, aku setuju, divisi iblis penekan telah mencapai momen kritis, dan Sentian Jian harus mengambil kendali, dia harus keluar dari gunung. Selama Sentian Jian keluar, dia bisa menyatukan kekuatan faksi utama dari divisi penekan iblis. Tidak ada yang mengira penjara Sentian akan dipindahkan saat ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama, semua pihak di divisi penindas iblis belum memiliki ide yang sama-sama sekali. Tapi sekarang mereka harus bersatu kembali demi Ye Junlin. Sulit dipercaya,
Selain situasi ini, bahkan serangan habis-habisan oleh suku alien Xuan Ming tidak dapat membuat divisi iblis penekan bersatu. Terlihat bahwa mereka sangat membenci Ye Junlin. Terutama karena Ye Junlin adalah monyet yang mereka kenali. Monyet itu begitu kuat hingga menembus jantung mereka. Oke, ayo kita ambil tindakan. Beberapa dari kita akan pergi ke penjara Sentian, dan sisanya akan mulai mendiskusikan masalah penyatuan dengan faksi-faksi besar. Kali ini divisi penindas iblis benar-benar gila. Saya mengeluarkan semua yang saya bisa. Semua pihak berangkat untuk melakukan persiapan. Selanjutnya, semua orang akan melihat seperti apa divisi Zenmo yang asli. Ye Junlin juga akan berada di bawah tekanan yang paling mengerikan. Hahaha, Gong Qianqiu tersenyum. Inilah yang ingin dia lihat. Dia benar-benar memperparah konflik antara Ye Junlin dan Zenmo Si. Benar saja, efeknya sekarang jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Divisi penekan iblis sebenarnya akan bersatu. Penjara ilahi akan segera keluar. Saya telah mendengarkan legenda Shen Tianjian saat tumbuh dewasa, tetapi saya belum pernah berhubungan dengan siapapun dari Shen Tianjian. Saya ingin tahu apakah mereka memiliki banyak master. Bolehkah saya melahapnya? Gong Qianqiu tampak rindu dan penasaran. Saat ini, berita itu juga sampai ke Ye Junlin. Apa, 10 jenius teratas sudah mati, 4 artefak besar juga hilang. Tapi kami jelas-jelas melepaskan 10 jenius teratas, dan kami juga memberi mereka 4 artefak hebat. Sekarang setelah mereka hilang, apakah ini semua salah kami? Bisakah ini juga disalahkan pada kami? Bukankah ini luar biasa, Xiao? Feng berkata dengan depresi, yang lainnya juga memasang wajah marah. Bunuh adalah bunuh, begitu banyak orang yang terbunuh. Tidak kurang dari 10 ini, apa yang tidak berani kamu akui? Tapi faktanya 10 orang tidak terbunuh. Apakah 4 artefak utama balai kota telah dicuri? Bagi Ye Junlin, ini dibuang seperti sampah. Apakah dia akan serakah untuk ini? Ini adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali. Bagaimana mungkin semua orang tidak marah? Xiao Feng sangat marah. Tuan, izinkan saya keluar dan menjelaskan, kami membiarkan orang-orang pergi, dan kami juga memberi mereka 4 artefak utama kota. Fakta memutarbalikkan seperti itu jelas tidak dapat diterima, persis saat Xiao Feng hendak untuk pergi. Suara Ye Junlin terdengar, penjelasan tidak berguna, tidak ada yang akan mempercayainya. Li Ziran dan yang lainnya berkata, ya, penjelasan kami lemah, bagaimanapun. Semua orang telah menghilang, dan 4 artefak utama tidak mungkin ditemukan. Lagi pula, divisi penekan iblis sekarang menganggap kita sebagai musuh. Bagaimana mereka bisa mempercayai apa yang kita katakan? Mereka bahkan tidak akan mempercayai Potian jika kamu mengatakannya. Dan tidak ada alasan, semua orang mati, kecuali 10 jenius teratas masih hidup. Apakah menurutmu mereka akan mempercayainya? Mungkin mereka akan mengira kita menghina mereka. Ketika kata-kata ini keluar, Xiao Feng sangat marah hingga dia menghancurkan tembok. Sialan! Bukankah seseorang dengan sengaja menjebak kita dan membuat kita disalahkan? Li Ziran menganalisis. Mungkin musuh dari divisi penindas iblis yang dengan sengaja menyalahkan kita. 10 jenius teratas terluka parah. Sebagai musuh, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Yang lain mengangguk, ya, siapa yang tidak tahu bahwa divisi penekan iblis berselisih satu sama lain, dan mereka adalah musuh satu sama lain. Terutama 10 jenius teratas sangat berbakat, membuat banyak orang iri dan iri. Saat menghadapi kesempatan seperti itu, siapa yang tidak akan melakukannya? Belum lagi 4 artefak balai kota utama, bagi bos, itu adalah sampah, tetapi bagi orang lain itu adalah harta karun. Xiao Feng tiba-tiba bertanya, mungkinkah Su Qingya dan yang lainnya? Hah? Begitu dia mengatakan ini, semua orang memandangnya. Terakhir kali base camp terungkap dan kesengsaraan ilahi dicuri. Merekalah yang membocorkan berita. Bahkan kali ini para tuan mengepung kita.
Itu karena mereka mengungkap posisi kita. Sekarang wajar jika mereka menculik 10 jenius teratas dan mencuri 4 artefak kota besar, 10 jenius teratas terluka parah, dan mereka dapat melakukan transplantasi tulang, dan ada hal lain yang dapat mengintensifkan konflik antara master dan penekan iblis. Mereka mencuri milik master bencana ilahi. Tetapi mereka sebenarnya yang paling takut pada tuannya, mereka tidak ingin tuannya mati sepanjang waktu, dan sekarang mereka menggunakan divisi penindas iblis untuk menangani tuannya dengan cara ini. Xiao Feng dianalisis, saat menganalisis Su Qingya dan yang lainnya, mereka memiliki pikiran jernih dan logika yang kuat. Itu mungkin, dan kemungkinannya tinggi, yang lain berkata satu demi satu. Ye Junlin mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Su Qingya dan yang lainnya tidak mempertimbangkannya. Terakhir kali saya pergi ke Beige, keraguan saya hilang. Orang-orang ini tidak mempunyai kemampuan itu. Tidak mungkin bagi ras alien Xuanming. Bagaimanapun, mereka mengirim seseorang kali ini. Tidak mungkin orang lain di divisi penekan iblis akan melakukannya. Setelah dibunuh seperti ini, mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Terlebih lagi, 10 jenius teratas menghilang di sekitar base camp. Logikanya, jika dia dibunuh seperti itu, bagaimana mungkin divisi penekan iblis berani mengirim orang untuk berkeliaran di sekitarnya? Mustahil, sejak bencana ilahi terakhir hilang, Ye Junlin merasa mungkin masih ada kekuatan yang kuat. Ini berbeda dengan divisi penekan iblis dan ras asing Xuanming. Kekuatan ini mengendalikan segala sesuatu di balik layar, mengintensifkan konflik antara dirinya dan divisi penekan iblis dan ras alien Xuanming. Benar saja, mereka berempat, Su Qingya, berada di tangan kekuatan ini. Kali ini, tuan dari semua pihak datang untuk membunuhnya, yang semakin menegaskan hal ini. Seseorang berada di balik semua ini, dapat dimengerti bahwa para ahli dari semua pihak di Departemen Penindas Iblis telah bergabung. Namun kemudian, di belakang kerajaan elang perang muncullah kerajaan abadi, ras alien Xuanming, berbagai pembudidaya pembunuh, dan bahkan berbagai institusi. Mereka masih tersusun dalam eselon, menyerang tingkat demi tingkat. Semua pihak belum saling menghubungi sebelumnya. Namun yang mengejutkan, ada pemahaman diam-diam. Ini berarti seseorang harus mengendalikannya di belakang layar. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin terjadi. Ini adalah sekelompok orang yang tidak berguna, tetapi tidak ada satu kekuatan pun yang main-main. Kerja sama ini dilakukan secara diam-diam, seolah-olah telah dilakukan berkali-kali. Ini jelas sedang dimanipulasi, apalagi setelah kejadian tersebut, Ye Junlin berbicara dengan agen Black Hawk. Ini adalah kerajaan kekal yang bertindak dengan sendirinya. Langsung melewati Biro Perisai Langit, jika kerajaan abadi mengambil kesempatan ini untuk bunuh diri, kerajaan abadi harus menemukan Biro Perisai Langit terlebih dahulu. Karena SADA paling mengetahui dirinya sendiri. Tapi tidak, itu berarti orang lain telah menghubungi kerajaan abadi. Ini membuktikan dugaan Ye Junlin bahwa ada kekuatan lain. Merencanakan semua ini, dia bahkan mencuri bencana ilahi sebelumnya dan bahkan mengungkap lokasi base camp kepada ras alien Xuanming. Itu masuk akal. Ye Junlin menduga dia mengetahui lokasi markasnya setelah menangkap Su Qingya dan beberapa orang lainnya dan menginterogasi mereka. Eksistensi macam apa kelompok kekuatan ini? Sepertinya dia familiar dengan divisi penekan iblis, ras alien Xuanming, dan dunia luar, terutama keberadaannya sendiri. Tetapi jika kamu menyinggung perasaanku, Ye Junlin, kamu tidak akan pernah lari. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Dia akan mencari tahu. Sekarang divisi penekan iblis telah membentuk perseteruan mematikan dengannya. Dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari mereka. Tapi kerajaan abadi, kelompok kekuatan ini berurusan dengan mereka. Anda bisa memulai dari kerajaan abadi. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk pergi ke kerajaan abadi. Oke, tidak perlu dijelaskan,
Ayo bertarung, kalian semua harus berhati-hati akhir-akhir ini dan berusaha untuk tidak keluar. Kata Ye Junlin. Dia tidak takut dengan serangan langsung Demon Suppressor, tapi dia takut mereka akan menggunakan taktik curang untuk menyerang orang-orang di sekitarnya. Ada rumor gila di luar bahwa Ye Junlin membunuh 10 orang jenius dan mencuri 4 artefak utama. Benci adalah kebencian, namun dalam kasus ini, siapa yang bisa menjadi lawannya? Faktanya, dia bahkan lebih takut pada Ye Junlin. Gong Qianqiu, yang mengendalikan semua ini, tersenyum. Tujuannya tercapai. Saat ini, terdapat paviliun dan paviliun di suatu tempat jauh di dalam gunung. Ras alien Xuanming ada di sini. Beberapa pemimpin klan asing Xuanming berdiri di sini, dengan seorang pria paruh baya yang anggun di depan mereka. Pa, dia menamparkan orang-orang ini dengan keras. Tapi dalang klan asing Xuanming tidak berkata apa-apa dan membiarkan orang ini dipukuli. Sulit dipercaya, jika orang lain di divisi penekan iblis melihatnya, mereka pasti akan menganggapnya luar biasa. Bagaimana bisa? Ras alien Xuanming adalah ras alien terkuat. Bukan hanya mengikuti perintah orang lain, tapi kini malah harus ditampar. Ini luar biasa, siapa yang bisa membuat ras alien Xuanming tunduk? Ini tidak mungkin, tapi itulah kenyataannya. Apakah aku sudah memberitahumu untuk tidak menyusahkan Ye Junlin? Pria paruh baya yang anggun itu berkata dengan dingin. Dalang suku alien Xuanming menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Kamu tidak mendengarkanku, kan? Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Bisakah kamu membunuh Ye Junlin? Tanya pria paruh baya itu. Kami tidak menyangka Ye Junlin menjadi begitu kuat, ini salah kami, Tuan. Beberapa anggota ras asing Xuanming meminta maaf satu demi satu. Tentu saja Ye Junlin kuat. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, mulai sekarang. Aku ingin kalian semua menghilang untukku, dan kamu tidak boleh muncul di depan siapapun. Apakah kamu mengerti? Kata yang tengah pria tua. Semua orang mengangguk serempak. Ras alien Xuanming juga menghilang. Pria paruh baya itu melihat ke kejauhan dan mencibir. Ye Junlin masih akan dibunuh, bersambung.